adik-adik? Ya, alhamdulillah baik. Ya, untuk memulai pembelajaran hari ini kakak ingin bertanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, nanti ketua kelas catat nama-nama yang tidak hadir, kumpulkan kepada kakak setelah pembelajaran. Oke, jadi sebelum mulai, marilah kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kakak ingin bertanya, sebenarnya kalian itu pernah bermain bola kasti atau bola kaki untuk laki-laki? Pernah kalian bayangkan kalau ketika kalian tendang dan bolanya melambung ke atas dan membentuk parabola? Untuk dalam ilmu matematika bagaimana cara kita menyelesaikannya? Pernah kalian membayangkan itu? Ya, hari ini kita akan membahas materi itu, atau lebih tepatnya lagi adalah persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Persamaan kuadrat ini memiliki 3 cara penyelesaian. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, menggunakan rumus persamaan kuadrat. Langsung saja di sini untuk memfaktorkan. Pemfaktoran ini kita mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat. Ada salah satu contoh di sini. X ada 2 persamaan, X tambah Y sama dengan 6, X kuadrat tambah Y sama dengan 16. Untuk cara penyelesaiannya, yang pertama X tambah Y sama dengan 6, kita kedua ruas kita kurangi dengan X sehingga kita mencari nilai Y. Jadi Y sama dengan 6 kurang X. Yang berikutnya, untuk persamaan yang pertama kita sudah dapatkan nilai Y-nya. Nilai Y ini kita substitusikan ke persamaan yang kedua. Jadi seperti ini. Jadi X kuadrat tambah 6X, nilai dari Y adalah 6 kurang X dipangkatkan 2, karena di sini kuadrat, sama dengan 116. X kuadrat tambah 36. 6 kali 6 36, 6 kali 2 12, 6 kali 2 12 kali min X sama dengan min 12X tambah X kali X kuadrat sama dengan 116. Kita kumpulkan yang variabelnya sama. Jadi X kuadrat kali X kuadrat sama dengan 2X kuadrat tambah 12X tambah 36 sama dengan 116. X kuadrat kurang, kedua ruas kita kurangi dengan 36. Jadi X kuadrat kurang 12X tambah 36 dikurang 36 tambah sama dengan 116 kurang 36. X kuadrat 2X kuadrat tambah 12X, 36 kurang 36 0 sama dengan 116 kurang 36 80. Kedua ruas ini kita bagi dengan 2. Jadi 2X kuadrat dibagi 2 sisa 2X kuadrat, sisa X kuadrat. 12X dibagi 2 sisa 6X. 80 bagi 2 40. Dari sini kita buat bentuknya sehingga bisa menjadi seperti bentuk umum yang ini. Dengan demikian, maka kita pindah ruas 40 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri sehingga tandanya positif berubah menjadi negatif dan hasilnya sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 16 kurang 40 sama dengan 0. Dari sini kita akan membuat pemfaktoran. Untuk pemfaktoran kita harus mengetahui triknya. Di sini ada 2 sembarang bilangan yang kita simbolkan dengan M dan X. M tambah N sama dengan B, dan M dikalikan dengan N sama dengan C. Jadi di sini M-nya adalah 10 dan N-nya adalah 4. 10 kali 4, 10 tambah 4 min 10 tambah 4 sama dengan 6. 6-nya di sini B. Terus min 10 dikali 4 sama dengan min 40. 40 di sini adalah nilai C. Jadi X kurang 10 kali X tambah 10. Ingin membuktikannya, kita buat
buat perkalian. X kali X kuadrat. X kali 4, 4X. Min 10 kali X, min 10X. Min 10 kali 4, min 40. Jadinya X kuadrat kurang 6X kurang 40. Min 4 kurang min 4X. 4X kurang 10 itu kan 6X. Min 6X. Jadi hasilnya sama saja. Yang ini dengan yang ini sama ya. Ini. Jadi kita ambil yang pertama, X sama dengan X kurang 10 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 10 sehingga kedua ruas ya kita tambahkan dengan 10 sehingga min 10 tambah 10 sama dengan 0. 0 tambah 10 sama dengan 10. Jadi X nya itu min 10. Terus Y X yang kedua adalah X tambah 4 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 4 sehingga 4 kurang 4 0. Min 0 kurang min 4. 0 kurang 4 adalah min 4. Jadi kedua bilangan yang kita cari di situ adalah 10 dan min 4. Oke, selanjutnya kan sudah ada di buku kalian masing-masing. Sekarang kalian kerjakan soal nomor 30 di halaman 115. Nanti kerjanya per kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Kalian kerja, setelah itu kita bahas sama-sama hasil kalian. Nanti perwakilan tiap-tiap kelompok untuk maju mempresentasikannya. Oke, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 akan di pertemuan yang akan datang yang kita bahas cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jadi pertemuan kali ini sampai di sini kita simpulkan ya. Untuk kesimpulannya hari ini kita dapat mengetahui pengertian dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu persamaannya memiliki pangkat tertinggi 2. Sedangkan ada cara-cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kita selesaikan pertama itu memfaktorkan. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu X kuadrat tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Minggu depan kalian harus belajar tentang melengkapi kuadrat sempurna sehingga pas kita masuk kita tidak ada bayangan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 116. Untuk minggu depan kita bahas sama-sama lagi. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena yang benar dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 36. Jadi X kuadrat kurang 12X tambah 36 dikurang 36 tambah sama dengan 116 kurang 36. X kuadrat 2X kuadrat tambah 12X 36 kurang 36 0 sama dengan 116 kurang 36 80. Jadi dua ruas ini kita bagi dengan 2. Jadi 2X kuadrat dibagi 2 sisa 2X kuadrat. Sisa X kuadrat 12X dibagi 2 sisa 6X. 80 bagi 2 40. Dari sini kita buat bentuknya sehingga bisa menjadi seperti bentuk umum yang ini. Dengan demikian maka kita pindah ruas 40 dari ruas kanan pindah ke ruas kiri sehingga tandanya positif berubah menjadi negatif dan hasilnya sama dengan 0. Jadi X kuadrat tambah 16 kurang 40 sama dengan 0. Dari sini kita akan membuat pemfaktoran. Untuk pemfaktoran kita harus mengetahui triknya. Di sini ada dua sembarang bilangan yang kita simbolkan dengan M dan X. M tambah N sama dengan B dan M dikalikan dengan N sama dengan C. Jadi di sini M-nya adalah 10 dan N-nya adalah 4. 10 kali 4, 10 tambah 4 min 10 tambah 4 sama dengan 6. 6-nya di sini B.
Terus min 10 dikali 4 sama dengan min 40. 40 di sini adalah nilai C. Jadi X kurang 10 kali X tambah 10. Ingin membuktikannya, kita buat perkalian. X kali X, X kuadrat. X kali 4, 4X. Min 10 kali X, min 10X. Min 10 kali 4, min 40. Jadinya X kuadrat kurang 6X kurang 40. Min 4 kurang min 4X. 4X kurang 10 itu kan 6X. Min 6X. Jadi hasilnya sama saja. Yang ini dengan yang ini sama ya. Ini. Jadi kita ambil yang pertama, X sama dengan X kurang 10 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 10 sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan 10 sehingga min 10 tambah 10 sama dengan 0. 0 tambah 10 sama dengan 10. Jadi X nya itu min 10. Terus Y X yang kedua adalah X tambah 4 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 4 sehingga 4 kurang 4 0. Min 0 kurang min 4. 0 kurang 4 adalah min 4. Jadi kedua bilangan yang kita ambil yang pertama, X sama dengan X kurang 10 sama dengan 0. Kedua ruas kita tambahkan dengan 10 sehingga kedua ruas kita tambahkan dengan 10 sehingga min 10 tambah 10 sama dengan 0. 0 tambah 10 sama dengan 10. Jadi X nya itu min 10. Terus Y X yang kedua adalah X tambah 4 sama dengan 0. Kedua ruas kita kurangi dengan 4 sehingga 4 kurang 4 0. Min 0 kurang min 4. 0 kurang 4 adalah min 4. Jadi kedua bilangan yang kita cari di situ adalah 10 dan min 4. Oke, selanjutnya kan sudah ada di buku kalian masing-masing. Sekarang kalian kerjakan soal nomor 30 di halaman 115. Nanti kerjanya per kelompok yang sudah saya bagi kemarin. Kalian kerja, setelah itu kita bahas sama-sama hasil kalian. Nanti perwakilan tiap-tiap kelompok untuk maju mempresentasikannya. Oke, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1 dan juga kelompok 2. Untuk kelompok 3 dan kelompok 4 akan di pertemuan yang akan datang, yang kita bahas cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Oke, jadi pertemuan kali ini sampai di sini kita simpulkan ya. Untuk kesimpulannya hari ini kita dapat mengetahui pengertian dari persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu persamaannya memiliki pangkat tertinggi 2. Sedangkan ada cara-cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang kita selesaikan pertama itu memfaktorkan. Jadi bentuk umum dari persamaan kuadrat itu X kuadrat tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, jadi mungkin sampai di sini saja pertemuan kita. Minggu depan kalian harus belajar tentang melengkapi kuadrat sempurna sehingga pas kita masuk kita tidak ada bayangan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Oke, sampai di sini saja pertemuan kita. Jangan lupa kerjakan tugasnya di halaman 116. Untuk minggu depan kita bahas sama-sama lagi. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena yang benar dan yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.